Shalom, bersyukur hari ini bersama saya kembali dengan Elke Wijanarko. Hari ini saya akan melanjutkan dari seri yang lalu. Di seri yang lalu saya berbicara tentang Take Your Lamp and Extra Oil, di mana kita memiliki pelita, dan pelita itu adalah kehendak Tuhan. Ada 7 kehendak Tuhan. Karena pelita itu memiliki 7 pelita, kaki Dian itu memiliki 7 pelita. Dan kemarin kita sudah sampai yang kelima. Pada hari ini kita akan membahas yang keenam, yaitu apa kehendak Tuhan yang keenam? Yaitu menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya akan membacakan bagi saudara di Yohanes 4 ayat 23 hingga ke 24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah kehendak Bapa yang ke-6. Bahwa dari setiap dari kita semua harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu adalah roh. Dan kalau kita mau menyembah Allah yang adalah roh, kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita hanya menyembahnya secara fisik saja, kalau kita hanya menyembahnya secara ritual saja, secara emosi kita, maka kita nggak akan bisa sanggup dan tidak akan bisa sampai menyembah Allah itu di dalam suatu kebenaran. Artinya kita tidak akan bisa berjumpa, tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah itu adalah roh. Allah Bapa itu adalah roh. Jadi bila kita mau menyembahnya, kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan itu merupakan kehendaknya yang tidak bisa, tidak harus kita lakukan. Saudara yang kekasih, banyak orang mungkin berkata, gak perlu saya menyembahnya dalam roh. Yang penting saya sudah berdoa, yang penting saya sudah membaca Alkitab, yang penting saya sudah mungkin ke gereja, yang penting mungkin saya sudah melayani. Tetapi selama itu engkau lakukan tidak di dalam roh, engkau tidak akan berjumpa dengan Allah Bapa. Dan bagi Allah Bapa itu adalah hal yang tidak dikehendakinya. Ingat ayat yang saya bacakan pada seri-seri yang lalu, yaitu dalam Matius 7 yang berkata pada akhir zaman ini akan muncul orang-orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan semuanya ini? Aku sudah mengadakan segala macam, aku sudah membuat KKR atau ibadah apapun juga. Tapi pada akhirnya Bapa berkata, aku tidak mengenal engkau. Sebab apa? Sebab mereka melakukan semuanya tidak di dalam roh. Artinya mereka melakukannya hanya secara daging, hanya secara emosi, hanya secara ambisi mereka melakukannya. Hanya secara mereka harus melakukan ini. Karena saya adalah hamba Tuhan, karena saya sudah memegang title pendeta, gembala, atau pelayan Tuhan, maka saya harus melakukan ini. Banyak sekali orang yang akan melakukan seperti itu. Dan firman Tuhan sudah menyampaikan, pada akhir zaman banyak orang yang akan melakukan pelayanan. Luar biasa pelayanan. Namun Bapa berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudaraku yang kekasih, kita harus menjaga supaya kita di dalam setiap apa yang kita lakukan, terutama di dalam penyembahan kita kepada Allah Bapa, harus selalu di dalam roh. Bila tidak di dalam roh, hanya secara akal budi, hanya secara jiwa kita, emosi kita, maka itu adalah sia-sia. Karena itu bukan kehendak daripada Allah Bapa. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Pada akhir ini akan tiba waktunya. Kapan saudara? Now, sekarang. Jadi sekarang kita tidak harus menyembah ke suatu tempat, di tempat tertentu. Menyembah Allah Bapa hanya di suatu tempat. Oke saudara, bila saudara bisa datang ke Israel, ke Yerusalem, engkau ada di sana, itu bagus. Tetapi menyembah Allah Bapa tidak harus di sana. Tuhan Yesus sendiri berkata dengan
kepada perempuan Samaria saat itu, bahwa pada saatnya kita bisa menyembah Allah Bapa, menyembah Yesus Kristus di mana saja, selama kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saat engkau memuji dan menyembah, saat engkau menyanyikan satu pujian, nah itu seringkali para worship leader, seringkali mereka hanya keluar dengan emosi, ambisi atau suatu jiwa saja. Tapi bila engkau menyanyikannya dengan roh, maka pujian penyembahanmu itu naik sampai ke Bapa. Dan bahkan pujian penyembahanmu yang engkau nyanyikan itu akan melawat banyak orang. Kelihatannya sederhana. Atau ketika kita berdoa, dan saudara mungkin sudah berdoa dengan bahasa roh, tapi masih bisa saudara, setiap orang yang berdoa bahasa roh, masih bisa dia berdoa bahasa roh di dalam daging. Namun yang Tuhan kehendaki adalah engkau berdoa bahasa roh di dalam rohmu, dengan rohmu, dan oleh Roh Kudus. Maka engkau akan berhubungan dengan Allah Bapa. Dan itu merupakan suatu kehendaknya, keinginannya. Semua manusia dikehendakinya untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari saudara, pada akhir zaman ini, pada akhir zaman ini yang banyak sekali persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Dimanapun kau berada, biarlah engkau tetap menyembah Bapa, menyembah Allah Bapa, menyembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh berarti kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di dalam kebenaran artinya kita berpijak di atas kebenaran firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu ada di dalam kita. Firman Tuhan, kebenaran itu menaungi, ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita, ada di setiap kehidupan kita. Maka ketika kita hanya memuji Dia, kita berkata haleluya, puji Tuhan, kita menyembah Dia. Engkau sangat mulia Tuhan. Dengan ucapan yang demikian, tapi dengan seluruh rohmu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka itu menjadi suatu penyembahan yang harum di hadapan Allah Bapa. Itulah pelita Tuhan, itulah kehendak Allah Bapa yang harus terus-menerus kita menyalakan. Di dalam kehidupan kita, kita harus menyalakan pelita itu. Ketujuh-tujuhnya harus menyala. Ya. Saya bersyukur hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini. Saya percaya saudara semua yang mendengar, saudara juga akan menyalakan pelita itu. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Nakaramasyena karalapasyeta karaya. Oralapasyeta karaya. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang menjelaskan kepada setiap saudara yang melihat dan mendengarkannya. Biar Engkau juga yang akan menolong setiap dari kami untuk selalu menyembah Allah Bapa, menyembah Tuhan Yesus di dalam roh. Karena hanya Engkaulah Roh Kudus yang dapat memampukan kami semua untuk menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap saudara-saudara yang melihat seri khotbah ini. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di seri yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.